Liverpool akhiri puasa kemenangan atas Madrid. Emi Martinez gemilang, Aston Villa tahan Juventus. Lamine Yamal raih Golden Boy 2024. Suarez perpanjang kontrak dengan Inter Miami. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Sturm Graz versus Girona dalam laga kelima Liga Champions yang berlangsung di Hypo Arena. Kedua tim saling menekan, tapi gol tak pernah tiba hingga babak pertama usai. Gol tunggal dalam pertandingan ini dicetak oleh Mika Biereth. Setelah menerima umpan dari rekan setimnya, Biereth melepaskan tembakan yang tidak dapat diantisipasi oleh kiper Girona, membawa Sturm unggul 1-0. Kemenangan ini membawa Sturm Graz ke posisi ke-29 klasemen sementara dengan raihan 3 poin dari 5 pertandingan. Red Star Belgrade versus VfB Stuttgart dalam pertandingan kelima Liga Champions yang berlangsung di Ratsko Mitic. Emerdin Demirovic mencetak gol pembuka untuk VfB Stuttgart, membawa tim tamu unggul di menit kelima. Silas menyamakan kedudukan untuk Red Star, memanfaatkan peluang emas dan menjebol gawang VfB Stuttgart. Ritz Krunic membawa Red Star unggul pada menit ke-31, memperlihatkan keunggulan permainan tim tuan rumah. Mirko Ivanic memperlebar jarak menjadi 3-1, semakin mengukuhkan dominasi Red Star pada menit ke-65. Nemanja Radonjic mencetak 2 gol tambahan di menit ke-69 dan 88, memastikan kemenangan besar 5-1 untuk Red Star Belgrade. Kemenangan ini membawa Red Star Belgrade ke posisi 31 klasemen sementara dengan raihan 3 poin dari 5 pertandingan. Aston Villa melawan Juventus dalam lanjutan Liga Champions bertanding di Villa Park. Francisco Conceição memperoleh peluang pada menit ke-42, namun tembakannya diamankan Emiliano Martinez, sedangkan tendangan bebas Lucas Digne di injury time menerpa tiang gawang. Pada injury time, Villa mencetak gol lewat Morgan Rogers, namun dianulir karena Diego Carlos melanggar di Gregorio lebih dulu. Skor 0-0 tak berubah hingga usai. Dengan hasil ini, Villa menempati urutan ke-9 dengan 10 poin dari 5 laga, sedangkan Juventus turun ke peringkat 19 dengan 8 poin. Dynamo Zagreb versus Borussia Dortmund berlangsung di Maximir Stadium dalam dua lanjutan Liga Champions. Terus menekan, Dortmund akhirnya bisa memecah kebuntuan di menit ke-41 via Jami Bayno Gittens. Pasukan Nuri Sahin mengadakan keunggulan di menit ke-56. Ban Sebaini bisa menanduk bola kiriman sepak pojok menjadi gol. Pada menit ke-90, giliran Serhou Guirassy menutup kemenangan Dortmund. Mereka menang dengan skor 3-0. Kemenangan ini mengantarkan Dortmund berada di peringkat keempat dengan 12 angka dari 5 pertandingan. Liverpool versus Real Madrid berlangsung di Anfield dalam lanjutan Liga Champions. Liverpool akhirnya bisa memimpin 1-0 di menit ke-52. Sebuah tembakan menyelang dari Alexis Mac Allister gagal dibendung Courtois. Liverpool memperbesar keunggulan menjadi 2-0 di menit ke-77. Gakpo yang masuk sebagai pengganti mencetak gol lewat sundulan. Sebetulnya ada 2 penalti yang tercipta di laga ini, masing-masing untuk Liverpool dan Real Madrid. Kylian Mbappe gagal mencetak gol setelah eksekusinya ditepis. Kemudian Mohamed Salah gagal mengarahkan tembakannya ke gawang. Liverpool masih di puncak klasemen dengan 15 poin setelah selalu menang dalam 5 laga. Real Madrid ada di posisi ke-24 dengan 6 angka. Celtic versus Klub Brugge pada pertandingan Liga Champions yang berlangsung di Celtic Park. Klub Brugge membuka skor pada menit ke-26 melalui gol bunuh diri Cameron Carter-Vickers yang memberikan keunggulan tim tamu. Celtic berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-60 berkat gol dari Daizen Maeda yang menunjukkan ketajaman di depan gawang. Dengan hasil ini, Celtic kini memiliki total 8 poin di klasemen, menempatkan mereka di posisi 20 dan Klub Brugge di posisi ke-22 dengan 7 poin. Bologna versus Lille dalam pertandingan Liga Champions yang berlangsung di Stadio Renato Dell'Ara. Lille membuka skor pada menit ke-44 melalui Nahuel Mukau yang berhasil mencetak gol sebelum jeda. Di babak kedua, Bologna berusaha bangkit dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-63 melalui John Lukumi. Namun, Nahuel Mukau kembali mencetak gol pada menit ke-66, menambah keunggulan Lille menjadi 2-1 dan memastikan kemenangan bagi timnya. Kemenangan ini membawa Lille naik ke peringkat 12 klasemen sementara dengan raihan 10 poin dari 5 pertandingan. PSV Eindhoven versus Shakhtar Donetsk dalam laga Liga Champions yang berlangsung di Stadion Philips. Shakhtar membuka skor lebih dulu melalui Danilo Sikan pada menit ke-8. Alexander Zhuvkov mengadakan keunggulan Shakhtar dengan golnya di menit ke-37 membawa Shakhtar unggul 2-0. PSV mulai bangkit dan mencetak gol pertama mereka melalui Malik Tillman pada menit ke-87 mengubah skor menjadi 2-1. Hanya 3 menit setelah gol pertamanya, Malik Tillman kembali mencetak gol pada menit ke-90, kedudukan menjadi 2-2.
Di masa injury time, Ricardo Pepi mencetak gol penentu kemenangan PSV di menit ke-90+5 membawa PSV unggul 3-2. Kemenangan ini membuat PSV berada di peringkat ke-18 klasemen sementara dengan 8 poin dari 5 pertandingan. AS Monaco versus Benfica dalam pertandingan Liga Champions yang berlangsung di Stadion Luis Il. Monaco membuka skor lebih dulu melalui Elis Ben-Seghir yang mencetak gol pada menit ke-13. Benfica baru berhasil menyamakan kedudukan di awal babak kedua melalui Vangelis Pavlidis pada menit ke-48. Monaco tidak menyerah dan berhasil mencetak gol kedua mereka melalui Samioto Magasa pada menit ke-67. Arthur Cabral membawa Benfica menyetarakan kedudukan 2-2 pada menit ke-84 usai menjebol gawang Monaco. Hanya 2 menit setelah gol Cabral, Zeki Amdouni mencetak gol ketiga untuk Benfica di menit ke-88 menjadikan skor 3-2. Kemenangan ini membuat Benfica berada di peringkat ke-14 klasemen sementara dengan 9 poin dari 5 pertandingan. Liverpool berhasil mengalahkan Real Madrid di Liga Champions untuk pertama kalinya sejak 2009 di bawah asuhan Rafael Benitez, mengakhiri rentetan 8 pertandingan tanpa kemenangan melawan Los Blancos. Kemenangan ini tidak hanya memberikan kebanggaan bagi para penggemar Liverpool, tetapi juga menandai momen penting dalam perjalanan mereka di kompetisi Eropa. Dengan hasil ini, Liverpool menjadi tim kelima yang berhasil memenangkan 5 pertandingan pembuka di Liga Champions tanpa kebobolan lebih dari 1 gol, bergabung dengan klub-klub besar seperti AC Milan, Juventus, Atletico Madrid, dan PSG. Dalam pertandingan yang berlangsung di Anfield, Liverpool berhasil meraih kemenangan penting dengan skor 2-0 atas Real Madrid berkat penampilan gemilang dari kiper Koyim Kelleher. Kelleher yang merupakan kiper cadangan mencatatkan prestasi luar biasa dengan menyelamatkan penalti yang diambil oleh Kylian Mbappe. Ini menjadi momen bersejarah bagi Kelleher karena ia kini telah menyelamatkan 3 dari 4 penalti yang dihadapinya untuk Liverpool di semua kompetisi. Kemenangan sekaligus memperkuat posisi Liverpool di puncak klasemen grup Liga Champions. Real Madrid, tim raksasa sepak bola Spanyol dan juara bertahan Liga Champions, mengawali awal yang mengecewakan di fase grup Liga Champions musim ini. Untuk pertama kalinya dalam sejarah kompetisi mereka mencatatkan 3 kekalahan dalam satu fase grup setelah meraih gelar juara. Dengan hanya 2 kemenangan dari 5 pertandingan, tim asuhan Carlo Ancelotti kini berada di posisi ke-24 klasemen, mencetak 9 gol namun juga kebobolan 9 gol. Hasil ini menunjukkan bahwa mereka belum dapat beradaptasi dengan format baru kompetisi yang lebih ketat. Girona FC telah mencatatkan rekor yang tidak diinginkan dalam sejarah Liga Champions dengan menjadi tim Spanyol pertama yang mengalami 4 kekalahan dalam 5 pertandingan pembuka mereka. Meskipun memiliki potensi dan ambisi untuk bersaing di level tertinggi Eropa, performa buruk ini menunjukkan bahwa mereka masih kesulitan beradaptasi dengan kompetisi yang sangat ketat. Dengan hanya 1 kemenangan, Girona kini terjebak dalam posisi sulit di klasemen, berada di dasar grup peringkat ke-30 dengan total 3 poin. Angel Di Maria terus membuktikan bahwa usia bukanlah penghalang bagi seorang atlet untuk tampil gemilang. Dalam 4 pertandingan terakhirnya, pemain berusia 36 tahun ini telah mencatatkan 6 kontribusi gol, termasuk 2 gol melawan Porto dan 2 assist saat melawan Monaco. Meskipun tidak mencetak gol melawan Nacional, Di Maria kembali menunjukkan kemampuannya dengan memberikan 2 assist di pertandingan kedua melawan Monaco. Menariknya, Di Maria kini memiliki 41 assist di Liga Champions dibandingkan Lionel Messi 40 assist dan hanya tertinggal 1 assist dari Cristiano Ronaldo. Emi Martinez menunjukkan performa luar biasa di Liga Champions musim ini, berhasil menyelamatkan 24 dari 25 tembakan tepat sasaran yang dihadapinya. Kiper asal Argentina ini telah menjadi tembok kokoh bagi Aston Villa, membuktikan kemampuannya dalam menghadapi tekanan di level tertinggi sepak bola Eropa. Dengan catatan ini, Martinez menunjukkan bahwa ia adalah salah satu kiper terbaik di kompetisi saat ini. Selain itu, Martinez juga mencatatkan 4 clean sheet dalam 5 pertandingan yang telah dilakoni, menegaskan perannya yang krusial dalam menjaga gawang. Pemain muda berbakat asal Barcelona, Lamine Yamal, telah dinyatakan sebagai pemenang penghargaan Golden Boy 2024 yang diberikan kepada pemain terbaik di bawah usia 21 tahun di Eropa. Penghargaan resmi ini dilakukan pada Rabu malam dan Yamal akan menerima penghargaan tersebut pada 16 Desember mendatang dalam sebuah acara gala yang diadakan oleh Tuttosport. Di usia 17 tahun, Yamal telah menunjukkan performa yang luar biasa, membantu tim nasional Spanyol meraih kemenangan di Euro 2024 dan menjadi salah satu pilar utama dalam serangan Barcelona. Toni Kroos, mantan bintang Real Madrid, baru saja dinyatakan sebagai pemenang penghargaan Golden Player Man di acara Golden Boy 2024. Penghargaan ini diberikan oleh Tuttosport, majalah olahraga Italia, dan dipilih oleh para legenda yang terdiri dari jurnalis terkemuka dari seluruh Eropa.
Kroos diakui atas kontribusinya yang luar biasa dalam dunia sepak bola, termasuk prestasi gemilangnya selama karirnya yang panjang dan sukses. Penghargaan ini menambah daftar prestasi individu yang telah diraihnya, termasuk berbagai trofi di level klub dan internasional. Hull City telah resmi memecat pelatih kepala tim Walter setelah hanya 18 pertandingan menjabat. Keputusan ini diambil setelah tim mengalami kekalahan 2-0 dari Sheffield Wednesday yang membuat mereka terjebak di zona degradasi Championship dengan hanya mengumpulkan 15 poin sepanjang musim. Walter diharapkan dapat membawa perubahan setelah menggantikan Liam Ross Senior, namun hasil yang didapat justru mengecewakan. Dalam 17 pertandingan liga, Walter hanya mampu meraih 3 kemenangan dan timnya kini tanpa kemenangan dalam 9 pertandingan terakhir. Kasus yang melibatkan Manchester City terkait 115 pelanggaran yang diduga terjadi terhadap aturan Premier League mungkin tidak akan selesai sebelum akhir musim ini. Proses hukum yang dimulai pada Februari 2023 saat ini sedang berlangsung di hadapan Komisi Independen. Meskipun diharapkan keputusan dapat dicapai dalam waktu dekat, laporan terbaru menunjukkan bahwa hasil akhir mungkin baru akan diumumkan pada awal musim 2025-2026. Jika terbukti bersalah, Manchester City dapat menghadapi sanksi berat, termasuk denda besar, pengurangan poin, atau bahkan kemungkinan terdegradasi. Denzel Dumfries telah resmi menandatangani kontrak baru dengan Inter Milan yang berlaku hingga Juni 2028. Kesepakatan ini menandai akhir dari negosiasi panjang yang telah berlangsung selama beberapa bulan, di mana kontrak sebelumnya Dumfries akan berakhir pada 2025. Dengan perpanjangan ini, Dumfries tidak hanya memastikan masa depannya di klub, tetapi juga mendapatkan kenaikan gaji yang signifikan dari 2,5 juta euro menjadi 4 juta euro per tahun, ditambah bonus. Dumfries telah menunjukkan performa yang mengesankan dengan mencetak 13 gol dan memberikan 21 assist dalam 147 pertandingan kompetitif. Frank Lampard dilaporkan sedang dalam pembicaraan lanjutan untuk menjadi pelatih baru Coventry City dengan kesepakatan yang mungkin akan dicapai dalam waktu dekat. Menurut laporan dari Sky Sport, kesepakatan prinsip telah dicapai dan Lampard berencana untuk membawa beberapa anggota staf pelatihnya sendiri ke klub Championship tersebut. Lampard diharapkan dapat membawa pengalaman dan strategi baru ke tim. Proses negosiasi ini semakin intensif dan jika semua berjalan lancar, Lampard bisa diumumkan sebagai pelatih baru sebelum pertandingan melawan Cardiff City pada akhir pekan ini. Leicester City nampaknya akan segera mengumumkan Ruud van Nistelrooy sebagai pelatih kepala baru mereka. Menurut laporan dari berbagai sumber, termasuk The Telegraph, kesepakatan telah dicapai dan dokumen sedang ditandatangani. Van Nistelrooy yang sebelumnya menjabat sebagai asisten pelatih di Manchester United diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi tim yang saat ini berada di posisi 16 klasemen Premier League. Leicester City saat ini sedang berjuang untuk menghindari zona degradasi dan Van Nistelrooy diharapkan dapat memberikan dorongan yang diperlukan untuk mengangkat performa tim. Lionel Messi diperkirakan akan memperpanjang kontraknya dengan Inter Miami hingga setelah Piala Dunia 2026. Menurut laporan terbaru, klub yang berbasis di Miami ini berambisi untuk mempertahankan Messi. Keberadaan Messi di Inter Miami tidak hanya penting untuk prestasi klub di MLS, tetapi juga untuk ambisi mereka di kompetisi internasional seperti CONCACAF Champions Cup dan Club World Cup. Kontrak Messi saat ini akan berakhir pada akhir tahun 2025, namun ada opsi untuk perpanjangan yang sejalan dengan pembukaan stadion baru Miami Freedom Park yang dijadwalkan pada tahun 2026. Luis Suarez telah resmi menandatangani perpanjangan kontrak dengan Inter Miami yang akan membuatnya bertahan di klub hingga akhir musim Major League Soccer MLS 2025. Pengumuman ini disampaikan oleh klub pada hari Rabu, menandai keberlanjutan kerjasama antara Suarez dan pelatih baru Inter Miami, Javier Mascherano, yang juga merupakan mantan rekan setimnya di FC Barcelona. Dalam musim pertamanya bersama Inter Miami, Suarez berhasil mencetak 25 gol di semua kompetisi, menjadikannya sebagai pencetak gol terbanyak klub dan membantu tim meraih gelar Supporters Shield. Negosiasi kontrak Kevin De Bruyne dengan Manchester City dilaporkan mengalami kebuntuan. Pemain tengah asal Belgia ini saat ini berada di tahun terakhir kontraknya dan mengakui bahwa pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak telah ditunda. De Bruyne yang baru pulih dari cedera paha yang mengganggu penampilannya menyatakan bahwa ia lebih fokus untuk kembali ke performa terbaiknya di lapangan sebelum melanjutkan diskusi mengenai masa depannya. Dalam wawancara terbaru, De Bruyne mengungkapkan bahwa ia tidak merasa tertekan dan meski masa depannya di Manchester City masih belum pasti. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.